بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Ada beberapa syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Wahabi ketika mereka mengatakan bahwa seluruh bid'ah itu adalah dhalalah. Seluruh bid'ah itu jika dilakukan oleh seseorang maka akan mengantarkan kepada kesesatan, dan setiap kesesatan akan menyerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Ada banyak sekali syubhat yang mereka lontarkan untuk mengelabui orang-orang awam. Kata mereka bahwa seluruh bid'ah itu adalah sesat. Semua apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, semua apa yang tidak pernah dilakukan oleh para khulafa rasyidun, maka itu tidak boleh kita lakukan sekarang. Syubhat itu artinya adalah sesuatu yang mereka lontarkan. Ya, syubhat jamaknya adalah syubah. Syubhat atau syubah itu adalah sesuatu yang mereka lontarkan kepada orang-orang awam untuk mengaburkan hal yang sebenarnya, untuk mengelabui orang-orang awam bahwa semua bid'ah itu adalah dhalalah. Di antara syubhat yang biasa mereka katakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jauhilah oleh kalian al-muhdatsat, ya, atau muhdatsatil umur, hal-hal yang baru, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin, karena setiap perkara yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah atau tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah, maka itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Kata orang-orang Wahabi, berdasarkan hadis ini maka semua bid'ah itu adalah dhalalah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah atau di masa Rasulullah atau tidak pernah dilakukan oleh al-khulafa ar-rasyidun berarti tidak boleh kita lakukan pada masa sekarang, karena semua itu adalah bid'ah, sesat, dan setiap kesesatan akan menjerumuskan pelakunya kepada api neraka. Bagaimana kita menjawab syubhat mereka ini? Kita mengatakan bahwa hadis ini adalah amun makhsus. Hadis ini adalah umum tetapi dikhususkan. Nah, ini cerdasnya para ulama ketika itu. Ketika ada hadis yang mengatakan bahwa setiap bid'ah adalah sesat, tetapi di sisi yang lain ada hadis yang menyatakan bahwa man sanna fil islami sunnatan hasanah. Yang satu riwayat Abu Dawud, yang kedua riwayat Imam Muslim. Kemudian para ulama melakukan al-jama' wa taufiq. Para ulama melakukan pengkompromian, para ulama melakukan pemaduan, para ulama mengumpulkan dan memadukan serta mengkompromikan antara dua hadis ini sehingga tidak bertentangan satu sama lain. Jadi kalau yang dipakai adalah hanya hadis wa kullu bid'atin dhalalah, maka hadis yang satunya berarti tidak bisa dipakai karena zahirnya bahwa kedua hadis ini saling bertentangan. Padahal antara satu nas dengan nas yang lain kalau memang sama-sama sahih, itu pertama kali yang dilakukan kalau memang secara zahir keduanya saling bertentangan, maka tahapan pertama yang dilakukan oleh para ulama adalah al-jama' wa at-taufiq, memadukan dan mengkompromikan. Apa kata para ulama? Di antaranya adalah Al-Imam Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan bahwa hadis ini wa kullu bid'atin dhalalah ini adalah hadis yang am, hadis yang umum, ditakhsis, ya, dikhususkan maknanya oleh hadis lain yang berbunyi man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Jadi hadis yang pertama itu artinya adalah umum, sedangkan hadis yang kedua artinya adalah khusus. Hadis yang khusus yang kedua ini mentakhsis,
ya membatasi makna atau keumuman makna yang terkandung di dalam hadis yang pertama. Makanya Al-Imam An-Nawawi mengatakan dari kompromi itu disimpulkan bahwa lafadz kul di sini artinya tidak semua bid'ah, ya, tidak semua bid'ah itu sesat. Tetapi yang dimaksud adalah ghalibul bid'ah, ya, yang dimaksud adalah apa? Ghalibul bid'ah. Sebagian besar bid'ah itu adalah sesat. Jadi ini biasa dilakukan oleh para ulama, ya, ketika mereka mengkompromikan antara dua hadis yang kelihatannya saling bertentangan di mata orang awam. Nah, kemudian kalau ada orang yang bertanya, hadis wa kullu bid'atin dhalalah ini kan menggunakan lafadz kul. Masa lafadz kul itu kemudian ditakhsis? Kul itu artinya seluruhnya. Setiap orang yang belajar bahasa Arab pasti mengetahui bahwa lafadz kul itu artinya adalah semuanya. Masa bisa lafadz kul itu kemudian ditakhsis? Nah, para ulama mengatakan, di antaranya adalah Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ada ayat Al-Quran yang menggunakan lafadz kul tetapi artinya tidak seluruhnya. Jadi lafadz kul di dalam ayat yang akan kami sebutkan ini, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 25, ini lafadznya memang seakan-akan memiliki arti umum, ya, kul, ya, seluruhnya, semuanya. Tetapi ternyata ayat tersebut tidak mengandung arti umum, ya, tetapi mengandung arti sebagian. Ayat itu berbunyi bagaimana? Ayat itu berbunyi tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu telah meluluh lantakkan seluruh, ya, seakan-akan secara zahir artinya adalah seluruh atau segala sesuatu bi amri rabbiha, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini berbicara mengenai azab yang diterima oleh kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, ketika mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Allah mengirimkan angin, ya. Allah kemudian mengirimkan angin kepada mereka. Di dalam ayat ini disebutkan apa? Tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha. Tidak ada para ulama yang kemudian mengatakan, tidak ada satupun ulama tafsir dan ulama-ulama di bidang keilmuan yang lain yang kemudian mengatakan lafadz kul di sini artinya adalah semuanya. Jadi semua yang ada ketika itu diluluh lantakkan oleh angin. Tidak ada satupun ulama tafsir yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Faktanya langit masih ada. Tidak dihancurkan, diluluh lantakkan oleh angin ketika itu. Jadi yang dimaksud kulla syai'in di dalam ayat itu adalah kaum Nabi 'Ad beserta harta benda mereka. Jadi ada takhsis di situ. Oleh karena itu, para ulama kemudian mengatakan, di antaranya adalah Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa kulla bid'atin dhalalah, ini lafadz kul di situ artinya bukan semuanya. Segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah, tidak. Tetapi yang dimaksud adalah apa? Ghalibul bid'ah.